Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JIK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Adrian kembali bisa memandu acara InJambi, menyuguhkan berita-berita yang berkualitas, edukatif dan informatif untuk Anda semuanya. Edisi InJambi kali ini kita akan membahas mengenai P3K untuk pelayanan publik yang lebih baik. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber inspiratif kita yang bisa berbagi cerita, berbagi tentang bagaimana sih ASN P3K ini untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ada di sini Pak Diki Ferdiansyah selaku pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Muaro Jambi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Alif. Sudah siap Pak ya, sudah memberikan nanti pencerahan untuk masyarakat Insya Allah kita? siap. Iya, oke. Untuk pertanyaan kita yang pertama nih Pak, memantik diskusi ini Pak ya. Ini sebenarnya apa sih Pak ASN P3K ini Pak? Oke, ASN P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN yang terbaru, Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, bahwa ASN itu ada dua. Yang pertama pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K. P3K ya. Jadi dalam proses rekrutmennya ini bagaimana nih Pak? Apa sama dengan mekanisme ASN PNS atau bagaimana Pak rekrutmennya? Kalau untuk P3K sebenarnya sudah dilaksanakan, sudah hampir selesai ya. Jadi sudah hampir selesai. Jadi esensi dari P3K ini undang-undangnya sudah ada, diakomodir di tahun 2023 dengan Undang-Undang 20. Selanjutnya sebelumnya itu memang sudah ada pendataan honorer. Honorer pada tahun 2022. Nanti kalau yang honorer itu nanti kita harus pahami yang database itu menjadi prioritas. Ditambah lagi yang sebelum mereka, yang honorer kategori 2 yang tidak lulus, belum diangkat menjadi PNS sebelumnya, ya. Yang honorer kategori 2 itu nanti istilahnya itu R2, yang database itu dia R3. R3 itu menjadi prioritas untuk diangkat. Sebenarnya pemerintah daerah melalui pendataan menyiapkan formasi jabatan untuk mereka dapat duduk di tempat yang telah disediakan oleh OPD-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak, ini ada sedikit ini ya yang cerita dari masyarakat Pak. Ini P3K paruh waktu Pak. Bisa dijelaskan apa bedanya nih Pak ya dengan P3K yang lain gitu? Oke. Jadi kalau untuk Kabupaten Muaro Jambi sendiri, dari awal komitmen antara pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi melalui PJ Bupati sebelumnya itu Pak Bahyuni Deliansah mengusulkan formasi jabatan untuk P3K itu sebanyak 2.488. Oh, cukup banyak Pak ya? Iya, 2.488. Itu sudah terfasilitasi, dilantik dan menyerahkan SK pada tanggal 19 Juni itu tahap 1 sebanyak 1.553. Kemudian kita sedang fasilitasi percepatan untuk tahap 2 sebanyak 572. Menyisakan dari 2.488 dikurangi 1.553 dikurangi 572, masih ada sebenarnya kemampuan anggaran untuk 363 orang untuk dibiayai untuk P3K-nya. Tetapi konteksnya bukan seperti itu. Yang belum lulus dari formasi yang telah disediakan, terakhir Menpan RB menyurati seluruh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati Wali Kota seluruh Indonesia untuk yang belum lulus dari tahap 1 dan tahap 2 itu disiapkan, diusulkan untuk paruh waktu. Paruh waktu itu apa? Paruh waktu itu diusulkan NIP-nya, tetapi karena anggaran belum ada, belum belanja pegawai, silakan nanti setelah didata pemerintah kabupaten, mobil khusus Kabupaten Muaro Jambi menyiapkan formasi peta jabatan Anjab ABK untuk mereka untuk diusulkan kepada Menpan RB. Dan nanti mereka ketika Kabupaten Muaro Jambi secara dana, secara APBD siap untuk membiayai secara penuh, mereka tinggal naik status menjadi penuh waktu. Pak, ini ada sedikit pertanyaan dari saya juga Pak ya. Ini terkait dengan PPG Prajabatan gitu Pak.
Ya. Nah, itu nanti apakah masuk dalam kategori paruh waktu juga atau bagaimana mekanismenya, Oke. Pak? Kalau PPG itu aturan pengangkatan P3 itu adalah prioritas terakhir. Tes terakhir. Iya. Karena kebijaksanaan dari Kementerian Pendidikan agar memberikan kewenangan kepada guru-guru PPG yang telah memiliki Serdik untuk mengikuti P3K, walaupun tidak mengabdi di Kabupaten Muaro Jambi. Oh, Nah, alhamdulillah dari kekosongan kebutuhan guru ada guru PPG yang berstatus R5 ini yang mengisi. Oh, ada ya, Pak? Ada sekitar 12 orang kalau saya tidak salah, ada 12 orang kalau saya tidak salah, ya kan. Sisanya ya karena dia tidak menjadi kewajiban pemerintah daerah, ya kan, dan melihat kebutuhan guru di seluruh Kabupaten Muaro Jambi, di sekolah Kabupaten Muaro Jambi, yang kita usulkan untuk paruh waktu adalah R3 dan R4. R3 dan R4 begitu, Pak ya. Kemudian Pak, untuk honorer tadi, Pak, itu berarti apa memang ditiadakan penerimaan honorer di instansi-instansi terkait gitu, Pak? Iya, setelah pasca penataan di Desember ini, maka pemerintah daerah UPD dilarang untuk menerima honorer dalam bentuk apapun. Jika ketahuan misalnya ada indikasi bermain itu ada sanksi khusus, Pak? Yang pertama, kalau misalnya ada honorer, ada pembiayaan, ada pembiayaan dari APBD, berarti APBD kemungkinan di 2025 Desember habis. Tidak ada lagi biaya honorer untuk mereka, kecuali kawan-kawan yang paruh waktu. Paruh waktu tadi. Iya, kecuali kawan-kawan paruh waktu. Oke, Pak, ini untuk P3K ini juga ASN, Pak ya, PNS juga ASN, ini perbedaannya apa sih, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau terkait pensiun saja. Oh, pensiun. Iya, kalau pensiun. Kalau P3K dia kontraknya 5 tahun. 5 tahun. Iya, dan dapat diperpanjang apabila berkinerja baik dan berprestasi, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian Pak, sempat ada pembahasan di DPR, Pak ya, katanya P3K juga akan ada skema semacam jaminan hari tua gitu, Pak ya. Itu sejauh ini di Muaro Jambi sendiri, Pak, itu bagaimana menyikapi itu? Apakah sudah terrealisasi atau mungkin menunggu bagaimana koordinasi di pusat? Sebenarnya bukan jaminan hari tua. Kalau di PNS ada 4 komponen yang dikelola oleh Taspen. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kalau kemarin mereka menjadi honorer, mereka hanya 2, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, ketika mereka masuk menjadi ASN, maka jaminan pensiunnya belum ada. Jaminan pensiunnya belum ada. Yang ini yang nanti menjadi PR kami, membuat regulasi, kebijakan, bagaimana walaupun kawan-kawan yang P3K itu nanti hanya berkontrak 5 tahun dan dapat diperpanjang, bagaimana nanti kita dapat mengakomodir, mensosialisasikan bekerjasama dengan PT Taspen untuk dapat menyiapkan jaminan pensiun untuk mereka juga. Baik. Berarti Pak sudah ada upaya, Pak ya, supaya tapi nanti pada saat penataannya sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi kita tahap ini masih proses penataan tadi, Pak ya, untuk di Kabupaten Muaro Jambi. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali di Injambi. Semakin menarik ya untuk memunculkan pertanyaan baru nih kepada Pak Kepala ya. Kepala badan. Kepala badan ya. Kepala badan paruh waktu. Pak Kepala badan istilahnya begitu. Baik Pak, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait dengan peningkatan kompetensi Pak. Ini bagaimana sih Pak upaya dari pihak Bapak untuk meningkatkan kompetensi P3K khusus di Muaro Jambi ini Pak? Oke. Yang pertama, rekan-rekan P3K yang tahap 1 yang diangkat, ataupun yang nanti tahap 2, ataupun yang paruh waktu adalah memang andalan ujung tombak kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Gitu. Jadi ketika mereka diangkat menjadi ASN P3K, maka semestinya yang PNS semestinya harus cemas-cemas, ya kan? Karena nanti mereka ini diperkenankan untuk berkarir. Berkarir, gitu bisa menduduki jabatan, bisa menduduki jabatan eselon, kira-kira seperti itu.
Selanjutnya yang perlu kita laksanakan berikutnya, poin kedua adalah bedanya dengan PNS adalah kalau PNS itu ada prajabatan PNS. Oh, ada proyek. Kalau mereka ini tidak ada. Oh, begitu Pak. Makanya kami BKPSDM sedang membangun, mewacanakan untuk melaksanakan orientasi secara singkat. Setidaknya bagaimana memperbaiki attitude, pengetahuan tentang Pancasila yang semestinya PNS didapat di masa prajabatan, walaupun P3K hanya orientasi, kita harus segarkan supaya jangan terlalu bersombong diri. Jangan lupa bahwa seorang ASN itu adalah pelayan publik, pelayan masyarakat, abdi masyarakat, sehingga harus memiliki attitude yang baik, pemahaman kerja melayani yang baik, dan memiliki jiwa melayani. Jiwa melayani. Ya. Pak, artinya P3K ini juga nanti insan P3K ini bisa menduduki struktural ya Pak? Nanti bisa. Jabatan PD. Oh, begitu Pak ya. Oke, Pak, untuk tantangan tersendiri mungkin ada Pak terkait dengan P3K ini prosesnya? Ya, kalau tantangan tersendiri seluruhnya by system. By system. By system. Jadi kami yakinkan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Muaro Jambi tidak bakal ada P3K sisipan di sini. Oh, seperti itu. Ya, Siap. tidak bakal ada P3K sisipan. Ini penting nih Pak didengar oleh masyarakat ya. Karena semuanya by system. Saya tidak bisa menghapus ataupun memasukkan kerabat saya untuk indikasi korupsi, nepotisme di situ tidak bisa. Apa yang ada hasil ujian itu yang ada, kemudian ketika untuk usulan paruh waktu ya itu juga namanya. Ya kan, tinggal kita mengusulkan saja R3, R4 untuk diusulkan menjadi paruh waktu. Jadi untuk di Muaro Jambi nih, bagi masyarakat Provinsi Jambi, jangan khawatir, P3K ini memang murni hasil seleksi begitu Pak ya, tidak ada istilah sisipan, titipan begitu Pak ya. Oke, Pak, bagaimana dengan distribusi atau penempatannya Pak P3K di setiap OPD ini, bagaimana skemanya Pak? Ya, jadi semuanya diawali dari kebutuhan formasi. Awalnya sebelum tahun 2022 diawali dengan pendataan sesuai dengan kebutuhan formasi. Walaupun sekarang dinamikanya berbeda. Pada saat mereka melamar karena terlalu bersemangat, ingin bersaing, pengen lulus segala macam, mereka pergi dari OPD-nya, melamar dengan jabatan yang formasi peluangnya lebih tinggi, sedikit menyebabkan ada ketimpangan di beberapa OPD. Ya, yang tapi kesalahannya mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki di ke depan. Harapannya segera ada regulasi lanjutan bagaimana dapat memutasi apabila penataan sudah selesai, dapat melakukan mutasi dan penataan sesuai dengan kebutuhan dan skill dia ditempatkan. Harapannya seperti itu. Tapi sekarang belum Pak ya. Kita masih menunggu regulasi yang ada. Pak, terkait tadi P3K ini kan ada masa kerjanya Pak ya. Ketika nanti 5 tahun katakanlah begitu, kinerjanya bagus tuh, apakah otomatis langsung diperpanjang atau mereka harus mengikuti skema seleksi lagi atau bagaimana Pak? Langsung diperpanjang. Langsung diperpanjang. Langsung diperpanjang. Tidak ada seleksi lagi. Skema evaluasi itu dari apa Pak indikatornya? Indikatornya yang pertama, kalau ASN sama ada sasaran kinerja pegawai, ada e-kinerja. Mereka punya kewajiban melaporkan kinerjanya masing-masing, ya kan? Dan harapannya adalah karena P3K ini beda seperti PNS, semestinya juga gampang juga memberhentikannya karena sebatas kontrak 5 tahun. Ya, jadi memang untuk kepada rekan-rekan P3K silakan bertanggung jawab bersyukur terhadap jabatan yang sudah didapat ya, sebagai ASN P3K, laksanakan tugas dengan baik, layani masyarakat dengan baik, jangan nanti indisipliner segala macam sehingga membuat kami membuat tindakan untuk memberikan sanksi sampai dengan pemberhentian kepada rekan-rekan P3K. Pak, untuk meningkatkan kapasitas P3K kita Pak ya, kalau kita melihat kan visi dari Pak Bupati dan Wakil Bupati kita sekarang kan visioner nih Pak ke depannya kan. Bagaimana dari kita nih Pak untuk meningkatkan kapasitas P3K kita? Mungkin ada pelatihan khusus begitu Pak? Oh enggak, seperti saya sampaikan sebelumnya tadi. Yang pertama, kita punya kewajiban melaksanakan orientasi sebenarnya. Karena prajabatan tidak ada. Kita harus segera melaksanakan orientasi kepada seluruh P3K, baik angkatan dari tahun 2023, 2024 yang sedang berjalan, sampai mereka mendapat pendidikan orientasi. Standarisasinya dari Lembaga Administrasi Negara, ya kan? Bagaimana kami melaksanakan, apakah nanti pihak
daring, online, Zoom, atau Ya. segala macam, atau memang dikumpulkan di ini, nanti kita lihat kemampuan anggaran. Ya. Terlepas dari situ, kalaupun nanti mereka sudah kembali mengabdi di OPD-nya masing-masing, usulan dari OPD itu bahwa marwahnya adalah seluruh pelaksanaan BIMTEK, pelatihan penguatan kapasitas aparatur, termasuk P3K itu pelaksananya adalah kami di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muaro Jambi. Jadi kita tetap menerima masukan, Ya. contoh damkar. Ya. Karena anggarannya terbatas dan kita diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pelatihan damkar bagi P3K, petugas damkar kita bomba, ya nak, bomba. bomba. Nah, jadi kita yang fasilitasi pelatihannya. Tetap silakan nanti koordinasi dengan kami. Oh, Ya. seperti itu, Pak ya. Oke, Pak. Kemudian untuk jaminan tadi, Pak, kita menarik, Pak ya, untuk kita bahas antara P3K dengan PNS tadi. Biar tidak ada sedikit stigma di luar sana kan, P3K dengan PNS nih, jaminan sosial dan pelindungan kerja seperti apa, Pak, yang mereka dapatkan tadi? Ya, dijelaskan. Sama ya. Iya, kalau saya PNS, saya PNS, maka jaminan kesehatan saya dikelola oleh BPJS Kesehatan. Berarti juga rekan-rekan P3K juga sama? Sama ya. Sama. Nah, kemudian kalau jaminan kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dikelola oleh Taspen, maka mereka juga sama. Sama, Pak. Yang sekarang mungkin baru sebatas JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Yang pensiun yang bakal kita gagas untuk bagaimana mereka harus rela dong. Gajinya juga sedikit disisihkan untuk iuran jaminan pensiun. Seperti juga kami PNS. Ya, itu regulasi dan kebijakan lagi. Tapi ini PR, sehingga tidak ada lagi rasa pembedaan antara P3K itu tidak memiliki jaminan pensiun, enggak. Kalau misalnya nanti regulasi sudah kita susun, termasuk juga sanksi pemberhentian P3K, termasuk dengan jaminan hari tua dan pensiun, mudah-mudahan kita segera bisa wujudkan 4 layanan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kita perjuangkan berarti Pak ya dari kita perjuangkan. SDM tadi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali di InJambi. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak. Jadi pertanyaan kita ini terkait dengan peningkatan jumlah, Pak. Jadi bagaimana untuk BKD sendiri, mungkin ada peningkatan jumlah penerimaan P3K ke depannya, Pak? Untuk peningkatan jumlah seluruh Indonesia sama pemahamannya. Sama, ya. Bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan P3K hanya ada di tahun 2025 dan ini adalah tahun terakhir. Tahun terakhir. Mengakomodir rekan-rekan kita yang honorer menjadi ASN P3K hanya batas Desember ini. Desember ini. Di fase terakhir batas pengusulannya dari hasil ujian yang ada sampai dengan mengusulkan paruh waktu sudah di deadline paling lambat bulan 10 tahun ini harus selesai. Setelah itu tidak ada lagi pengangkatan P3K. Tidak ada lagi, Pak. Berarti untuk Kabupaten Muaro Jambi apabila membutuhkan ASN dari kajian siap untuk membuka lowongan untuk CPNS. CPNS, Pak ya. Ya. Oke. Pak, ini Bapak tadi menyebutkan CPNS, Pak ya. Di 2026 ada kemungkinan, Pak, akan ada pembukaan CPNS nantinya khusus di Muaro Jambi. Ya, untuk Muaro Jambi kita belum sampai ke situ, tapi bicara kemungkinan bisa saja. Dari closing penataan P3K ini kita lihat di mana formasi-formasi penting yang belum terisi. Contoh bisa jadi dokter di beberapa rumah sakit, vaskes kita di Puskesmas mungkin ada kebijakan nanti ada kebutuhan, ada rencana kebutuhannya sudah jelas, kita tinggal melapor kepada Menpan RB untuk dibukakan. Tapi semuanya kembali kepada pejabat pembina kepegawaian Bapak Bupati kita. Oh, Bapak Bupati gitu ya. Kita lihat nanti Pak Bupati apakah ada penambahan untuk CPNS atau tidak, Pak ya. Nanti kembali ke beliau selaku pemangku kebijakan, Pak ya. Kemudian Pak, untuk P3K sendiri ini bagaimana semestinya mereka mendukung pembangunan Muaro Jambi? Mungkin ada yang Bapak harapkan gitu nanti mendukung program pemerintah kita gitu. Ya.
untuk rekan-rekan P3K ini sudah saya sampaikan dari sebelumnya bahwa mereka ini ujung tombak. Ujung Ujung tombak. Di beberapa OPD teknis, di Dinas Dukcapil, di sebagai ujung tombak pelayanan, di Dinas Satu Pintu, pelayanan PTSP, DPM PTSP, mereka menjadi ujung tombak pelayanan. Ujung tombak pelayanan. Ya, mereka menguasai sistem. Ya kan? Ketika mereka tidak ada, pelayanan terhenti. Begitu juga di kesehatan, nakes maupun guru. Ya kan? Ketika mereka tidak ada, ya kita butuh guru, kita butuh mereka. Sehingga memang sumbangsih mereka untuk membangun daerah sebagai ASN P3 sangat tinggi. Sangat tinggi, ya kan? Terlepas dari dinamika, ada yang belum lulus, ada yang ditempatkan berbeda. Atau bagaimana, itu tetap jangan lupa esensi bahwa ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Siap ditempatkan di mana saja. Iya, ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Seperti itu. Jadi ya syukuri, mari membangun negeri Sailun Salimbai Kabupaten Muaro Jambi, ya kan? Bagaimana kita mensupport visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, menciptakan mendukung program kerja beliau, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Ada harapan ke depan Pak yang lebih lanjut lagi untuk putra-putri Muaro Jambi, barangkali yang punya talenta atau nanti ke depan mau P3K, dan mungkin ada harapan untuk para P3K yang bertugas di ujung Muaro Jambi gitu Pak, yang di pelosok daerah gitu. Ya. Ada pesan khusus Bapak? Kalau pengangkatan P3K sudah saya sampaikan tadi, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi, kecuali memang regulasinya membuka kembali. Tapi setahu kami sampai saat ini adalah kebijakan afirmasi terakhir untuk honorer menjadi pengangkatan P3K. Tapi silakan bagi putra-putri Kabupaten Muaro Jambi di pelosok, ya, bahwa endingnya tidak hanya jadi P3K. Siap. Ya, silakan buat karya, membangun negeri, ya kan, cari opsi lain sehingga memang tetap dapat terkoneksi dengan pemerintahan, membangun masyarakat, bahwa kita punya 11 kecamatan tersebar di seluruh penjuru mata angin mengelilingi kota Jambi, ya kan, dengan demografi dan geografis kita yang luar biasa. Jangan sampai ada gap antara Sungai Bahar dengan ini, kan tidak pernah terjadi di Muaro Jambi. Semuanya berjalan adem ayem saja, tapi memang pembangunan harus merata dan seragam. Insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, semuanya tetap bisa terayomi, ya. Itu dia pesan dari Pak Kepala tadi Pak ya, bahwasanya kita harus tetap optimis Pak, bahwasanya ujung karirnya tidak mesti ada di P3K, dan bagi yang telah berkesempatan menjadi bagian ASN P3K itu juga harus menjalankan tugas dengan baik tadi bersyukur Pak, bersyukur Pak, intinya ya. Semoga diskusi pada hari ini bisa mendatangkan semangat baru bagi putra-putri Muaro Jambi, bagi ASN P3K untuk bersyukur tadi Pak. Ya, kedepannya semoga program-program yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati Muaro Jambi dan juga Wakil Bupati bersama kita mendukung, yakni P3K bersama dengan seluruh masyarakat itu merupakan unsur yang tidak terlepas dari kemajuan dan dalam pelaksanaan program itu. Terima kasih, saya Halim Adrian, pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.